kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini, Jumat tanggal 15 Desember 2023. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda Perer dan renungan bersama dengan Saudara Hilarius Marian. Marilah Bapak Ibu, sahabat saudara-saudari yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memulai dengan doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kelimpahan dan kebaikan hati-Mu bagi masing-masing kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bukalah akal budi dan pikiran kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dalam seluruh hari ini, dan boleh melaksanakannya atau mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Nama-Mu yang kudus tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi
kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hikmat Tuhan adalah jalan kebenaran dan kesempurnaan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sebuah kenyataan bahwa kecenderungan kita manusia adalah mengikuti keinginan duniawi daripada mencari dan ikuti tawaran yang berasal dari Allah. Kecenderungan kita sebagai manusia adalah mau yang instan, yang gampang saja, bersikap apatis, dan ingin supaya semua urusan dan usaha dapat dipermudah sejauh apa yang kita pikirkan dan harapkan. Terkadang ketika apa yang kita harapkan dalam usaha ataupun doa tidak terwujud, kita cenderung menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan. Seringkali kita lebih berhamba pada sikap ego kita, menganggap orang lain tidak lebih daripada diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita terjebak dalam putaran hikmat diri kita sendiri dan bukan hikmat Allah. Digambarkan dengan sangat jelas dalam bacaan Injil hari ini, perihal kedegilan dan sifat egoisme manusia yang menutup mata hatinya untuk melihat dan menerima tawaran hikmat Allah yang ditawarkan oleh Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri dalam bacaan hari ini. Yesus dengan tegas mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masa Advent yang sementara kita jalani ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bertanya diri, apakah selama ini saya sudah menerima baik dan menghidupi hikmat Allah dalam kehidupan saya, dalam tindakan, dalam perkataan? Ataukah saya juga termasuk di dalam angkatan yang dikatakan Yesus dalam bacaan hari ini? Tidak sedikit pengalaman kita yang merasa tidak puas dengan situasi yang kita alami, entah soal kepemilikan, soal relasi antar sesama kita, ataupun bahkan dalam relasi kita dengan Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam bacaan hari ini mengingatkan kita tentang kecenderungan manusia yang sering mudah mengeluh, merengek, mengkritik orang lain, tetapi tanpa sadar bahwa kita pun belum menentukan pilihan hidup, bahkan belum melakukan sesuatu yang berarti dalam menjalani hidup kita. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara di hadapan orang banyak sambil menantang mereka untuk menyatakan sikap mereka. Yesus menjelaskan kepada mereka tentang kenyataan yang ada di tengah-tengah mereka, yakni bagaimana cara mereka sendiri memandang Yohanes Pembaptis dan juga Yesus sendiri. Yohanes setelah datang menegaskan secara radikal apa artinya beriman, tapi mereka menolaknya. Kini Yesus pun hadir dengan cara yang berbeda, memperkenalkan wajah Allah yang berbelas kasih, tapi mereka pun meragukannya. Demikianlah di akhir Injil ini Yesus berkata, hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Yesus menghendaki agar setiap orang beriman mengenal dan menemukan kembali cara beriman yang sesungguhnya, yakni menemukan dan mengenal hikmat Allah. Hikmat Allah haruslah menjadi prioritas dalam hidup beriman. Segala pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan, bahkan perilaku kita haruslah didorong
dan menegaskan hikmat Allah di dalamnya. Sebab hikmat Allah adalah jalan kebenaran dan kesempurnaan hidup. Hanya dengan hikmatnya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, baiklah kita mengenali kecenderungan manusiawi kita yang sering mengeluh, kurang bersyukur, merengek, kurang bersabar, menyerah, kurang berkorban dan berjuang, bahkan saling menyalahkan orang lain. Masa Advent ini menjadi kesempatan bagi kita untuk secara dewasa menentukan pilihan iman kita, untuk secara penuh mempercayakan diri kepada penyelenggaraan ilahi. Kita bukanlah anak-anak manja yang dididik untuk melepaskan diri dari salib, melainkan justru kita dipanggil untuk memanggul salib, melatih dan mengembangkan semangat iman untuk bertumbuh dalam pengharapan akan Dia, bersabar dalam kesesakan dan teguh dalam iman. Semoga hari ini pun Tuhan akan membenarkan hikmat-Nya dalam pikiran, perkataan, perasaan, tindakan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, baiklah mari kita memohon rahmat Tuhan supaya kita pun mampu untuk mendengar, melihat, menerima dan melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak sampai ditandai dengan perkataan Yesus yang diucapkan pada bacaan Injil hari ini. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Semoga kita tetap mampu menjaga satu kesatuan dalam perbedaan oleh karena hikmat Allah yang kita terima dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Semoga demikian. Marilah kita menyampaikan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa bagi negara-negara yang sampai saat ini masih berperang, secara khusus negara Palestina dan Israel. Kita mohonkan rahmat perdamaian bagi kedua negara ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mendiami hati mereka masing-masing, agar mereka boleh menyadari akan pentingnya dan indahnya perdamaian, sehingga mereka boleh mengalami kedamaian dan juga boleh mengalami situasi hidup yang tenang dan damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk semua mereka yang sakit. Kita mendoakan semoga melalui tangan para dokter, para perawat, dan juga siapa saja yang membantu mereka dalam proses penyembuhan, kiranya boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang terlupakan, yang saat ini masih berada di api penyucian, dan juga jiwa-jiwa dari seluruh anggota keluarga kita yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Semoga dengan doa-doa kita mereka boleh mengalami kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa dan permohonan kita secara pribadi. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat dan rahmat Tuhan melalui tangan imannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudara yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.